Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan soal-soal atau poin-poin soal nomor 13, 14, 15, dan 24. Bisa dicek langsung di blog saya, yaitu Mas Arfan. Langsung saja ke poin soal yang nomor 13. Hubungan peranan antara sosialisasi dengan kepribadian adalah, langsung jawabannya adalah E. Karena sosialisasi dapat memengaruhi proses dalam pembentukan kepribadian. Hal ini dikarenakan sosialisasi memegang peranan yang penting. Karena setiap individu dapat membentuk kepribadian seseorang melalui proses sosialisasi itu sendiri. Yang nomor 14. Di lingkungan sekolah, seseorang siswi tidak diperbolehkan memakai pakaian seragam yang terlalu ketat dan pendek, serta memakai rok pondok pendek di atas lutut. Atau ini termasuk satu jenis norma: A. Agama, B. Kesopanan, C. Kepribadian, D. Kebiasaan, E. Hukum. Jawabannya adalah B. Seragam biasanya menekankan tampilan sinar-buk atau profesional. Selain itu, seragam tiap negara biasa ditentukan sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku. Seperti seragam sekolah di Indonesia yang mewajibkan penggunaan rok panjang. Yang nomor 15. Bagi pengendara sepeda motor, diwajibkan membawa SIM dan STNK, serta harus memakai helm. Apabila yang melanggar harus ditilang. Contoh pelaku tersebut merupakan penerapan jenis norma: A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum, E. Kebiasaan. Jawabannya adalah D. Karena berdasarkan soal menjelaskan bahwa remaja yang mengendarai motor tidak mengenakan helm, jaket, sepatu, dan tidak memiliki SIM karena tidak cukup umur merupakan tindakan yang melanggar norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat ataupun negara. Langsung saja ke nomor yang 24. Yaitu soalnya adalah jelaskan makna semboyan Ki Hajar Dewantara beserta contohnya. Nah, di sini ada 3 poin utama dalam semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarsa Sungtulada. Jika diartikan adalah di depan memberikan teladan dan atau contoh, maknanya adalah sebagai seorang guru atau pendidik ataupun pemimpin. Perlu menjadikan dia sebagai contoh bagi muridnya dan orang-orang sekitarnya. Jika ingin menjadikan murid kita disiplin dan berakhlak, selayaknya kita sebagai guru mencontohkan terlebih dahulu sesuai dengan akronim guru yang itu digugur dan ditiru. Selain itu, guru juga perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin sebagai wujudnya pengabdiannya kepada pendidikan Indonesia. Dengan begitu, dirinya bisa menjadi contoh yang baik dan layak bagi murid-muridnya dan orang yang di sekitarnya. Yang keduanya adalah Ingmagia Mangunkan Karsa. Semboyan ini diartikan sebagai seorang guru atau pendidik ataupun pemimpin yang mampu memberikan semangat di tengah-tengah murid, mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang terus-menerus menebarkan semangat pada sekitarnya. Selain itu, dia mampu mengajarkan kreativitas dan inovasi agar muridnya semakin termotivasi dan kreatif. Yang ketiga, nah ini adalah semboyan yang sering dipakai dalam kependidikan kita, yaitu Tutwuri Handayani, yaitu Tutwuri yang dapat diartikan sebagai mengikuti dari belakang, dan Handayani yang dapat diartikan sebagai memberikan semangat. Jika disimpulkan, menjadi seseorang yang terus-menerus memberikan dorongan semangat bagi orang lain. Kita dapat memaknainya sebagai guru, pendidik, ataupun pemimpin. Senantiasa selalu memberikan dorongan semangat dan menuntun murid-muridnya agar terus merasa termotivasi menjadi manusia yang lebih cerdas, berakhlak, serta berkompeten dalam bidangnya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Telah dipresentasikan ya sama Mang Rafal. Oke, terima kasih Mang Rafal sudah mempresentasikan dengan baik ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Om Bom ingin bertanya nih kepada Mang Rafal. Kita balik lagi ke poin nomor tadi ya. Nomor 13. Om Bom ingin bertanya nih. Nah, di sini kita lihat nih, Mang Rafal. Kira-kira pengertian sosialisasi yang
Mang Rafal pahami itu apa nih Mang Rafal? Sosialisasi. Ya, misalkan ada sosialisasi tentang bahaya narkoba. Terus juga ada sosialisasi tentang meningkatkan motivasi diri dan atau juga sosialisasi tentang jangan membuang sampah sembarangan. Terus ada juga sosialisasi tentang gerakan sholat subuh berjamaah. Nah, sebenarnya Mang Rafal jika diposisikan sebagai seorang sosiolog gitu kan, seorang ilmuwan, arti dari sosialisasi itu apa, Mang Rafal? Nah, Bisa diulang? gimana kira-kira Mang Rafal? Sebagai pelajar. Bisa diulang nggak kedengeran? Oh, enggak kedengeran. Nah, jadi arti dari sosialisasi itu sebenarnya apa, Mang Rafal? Nah, kalau sosialisasi ada kan sosialisasi tentang bahaya narkoba, terus juga ada sosialisasi tentang motivasi belajar siswa, terus ada juga sosialisasi tentang gerakan sholat subuh berjamaah. Nah, sosialisasi tentang gerakan sholat duha tiap harinya. Nah, kira-kira menurut Mang Rafal nih sebagai pelajar, nah arti sosialisasi itu apa, Mang Rafal? Arti sosialisasi itu sendiri adalah sebuah proses yang dimana kita belajar berinteraksi dengan orang lain, tentang seperti cara bertindak, merasakan, dan dimana semua itu merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan sosial yang baik dan efektif. Oke, itu ya, bagus. Jadi jawabannya adalah yang tadi ya, untuk meningkatkan proses belajar secara sosial yang efektif ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, bisa berikan contoh Mang Rafal nih di poin nomor 14 mengenai contoh dari norma agama, norma kesopanan sama norma hukum, apa contohnya? Norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Ya, itu. Contoh norma agama. Contoh norma agama itu seperti saling menghormati sesama agama, tidak menjelek-jelekan antara agama dengan agama yang lain. Ya. Kalau norma kesopanan seperti tidak berbicara kasar, marah-marah, atau tidak bicara kasar kepada yang lebih tua, tidak bersikap tidak sopan kepada yang lebih besar. Kalau norma hukum seperti contoh seperti Indonesia, setiap warga Indonesia wajib membayar pajak. Oke, misalkan kayak gitu ya, seperti itu. Oke, bagus. Nah, yang tadi kalau misalkan mengenai norma agama, nah kira-kira itu salah satunya tentang toleransi beragama kan ya, Mang Rafal ya. Nah, itu termasuk sila keberapa, Mang Rafal? Toleransi. Sila pertama. Ya, sila pertama ya. Nah, oke. Nah, yang tadi terus juga ada ibaratnya kesopanan. Nah, norma sopan santun gitu ya, harus menghargai misalkan atau menghormati yang lebih tua itu ya, salah satunya. Oke, nah kira-kira bisa dicontohkan nggak Mang Rafal nih, kira-kira mengenai norma hukum di kalangan pesantren gitu, di kalangan di sana di pesantren Jabal Nur, mengenai contoh aturan dari norma hukum di sana seperti apa, Mang Rafal? Contoh norma hukum dalam pesantren ataupun dalam pendidikan adalah mentaati semua program-program yang ada dan tidak melakukan pelanggaran yang telah dibuat oleh pesantren ataupun sekolah. Oke, itu ya. Contohnya kalau siswa ngapain, Mang Rafal? Sebagai siswa harus apa?
tidak merokok misalnya Om. Nah, itu ya, tidak merokok. Oke. Bisa. Itu jadi termasuk ke salah satu contoh dari norma hukum ya. Harus taat. Nah, kita balik lagi ke ini ya, poin mengenai Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira kalau misalkan seorang pendidik atau seorang guru memberikan motivasi dari belakang, itu disebutnya apa, Mang Rafa? Kalau dari Yang belakang. oh, itu mah yang pertama Om, ing ngarsa sungtalada. Bukan, kalau yang dari belakang, masa ingar sasung tolado. Itu kalau misalkan guru memberikan motivasi dari, itu kan dari depan, kalau ingar sasung tolado. Kalau misalkan dari belakang, apa nih? Oh, ya, yang terakhir yang Tutu Handayani. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau misalkan guru memberikan motivasi dari belakang, itu adalah apa? Tutwuri Handayani. Nah, oke. Kira-kira kalau misalkan guru memberikan arahan atau juga memberikan motivasi atau juga bisa dikatakan memberikan bimbingan dari depan atau memberikan sisi tahu teladan yang baik. Nah, itu kalau dari depan disebutnya apa? Itu poin yang pertama Om, ingarsa sungtalada. Ingarsa sungtalada ya. Oke, nah kalau misalkan contoh dari ing madya mangun karsa apa nih, Mang Rafa? Memberikan semangat Om. Ya, sama-sama memberikan semangat kan. Nah, contoh relevansinya apa? Ing madya mangun karsa. Gimana? Contoh dari ing madya mangun karsa. Sikapnya itu harus seperti apa? Baik guru ataupun juga siswa itu sikapnya harus seperti apa, Mang Rafal? Contoh dari ing madya mangun karsa. Gimana, paham pertanyaannya? Halo, Mang Rafa. Contoh dari ing madya mangun karsa kira-kira seperti apa contohnya? Seperti itu mengajarkan kreativitas dan inovasi. Oke. Agar semakin termotivasi Om. Jadi contohnya seperti apa, ulangi lagi, Mang Rafa? Seperti contoh jadi menebarkan semangat terus kepada murid-muridnya Om. Jadi bisa mampu mengajarkan kreativitas dan inovasi agar terus semakin termotivasi. Oke, itu ya. Bisa misalkan agar terus memberikan motivasi ya. Motivasi apakah itu misalkan dalam pendidikan, apakah itu dalam kesehariannya. Nah, jadi kalau ing madya mangun karsa, misalkan ketika nih Mang Rafa sedang membuat tugas atau juga sedang membuat laporan nih mengenai tugas dan menjelaskannya. Nah, guru pada saat misalkan di tengah-tengahnya atau juga dalam prosesnya jika ada kesalahan itu menasehatinya gitu ya. Terus juga memberikan motivasi semangatnya ya. Itu salah satu sikap dari ing madya mangun karsa. Oke, terima kasih Mang Rafa. Ada lagi pertanyaan atau misalkan ada yang belum paham mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, sudah cukup ya Mang Rafa. Nah, terima kasih Mang